Sobat Muda, kaum milenial, usahawan, dunia industri, dan akademisi. Selamat datang di Obras, obrolan santai seputar SMK Negeri 4 Kepahyang, Pusat Keunggulan. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, guru berprestasi di SMK Negeri 4 Kepahyang. Beliau adalah Bapak Alam Sahri, SPD, MPD, salah satu guru bahasa Indonesia di sini. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Iya. Saya nih ya kalau lihat Bapak kayak melihat seorang yang luar biasa gitu Pak. Iya, makasih ya. Iya Bapak. Ngomong-ngomong sudah berapa lama Pak jadi seorang guru? Oh, jadi seorang guru itu dimulai dari tahun 2005 ya, sekitaran 16 tahunan. Sudah lama ya Pak? Alhamdulillah udah lama. Sudah banyak perjalanan dilalui ya Pak suka ya? dukanya udah banyak gitu. Iya benar. Boleh dong Pak, Bapak ceritakan alasan dan motivasi Bapak jadi guru Pak? Oke, motivasi Bapak menjadi seorang guru karena memang cita-cita Bapak dari kecil seperti itu ya. Bapak. Karena semua profesi yang ada di dunia ini berawal dari seorang guru seperti itu. Jadi guru merupakan profesi yang sangat sangat terpuji kayak gitu menurut Bapak. Ya. Alhamdulillah tercapai. Dan alhamdulillah Bapak, tercapai, ya benar. Kalau soal prestasi ya Pak, prestasi apa sih Pak yang sudah Bapak raih Pak? Untuk terakhir ya di 2019 itu ya. Iya Pak. Bapak menjadi guru berprestasi tingkat Kabupaten Kepahyang, Bapak jadi juara 1, terus Bapak lanjut ke provinsi ya. Di provinsi Bapak juara 2. Alhamdulillah juara 2 seperti itu ya. Bapak, ya. Iya. Nah Bapak, saya lihat di perpustakaan SMK 4 ini ya Pak ya, ada beberapa karya Bapak gitu Pak. Nah, apa ada yang lain Pak? Ada yang lain, yang terbaru itu tahun 2021. Bapak ada sebuah novel tunggal Bapak gitu ya. Memang belum Bapak serahkan ke perpustakaan. Judulnya Janji Hujan Pada Pelangi seperti itu. Dan kisahnya memang kisah yang sangat romantis sekali untuk disimak ya. Cocok untuk anak-anak muda gitu ya, kaum milenial seperti itu. Memang belum diletak di sini ya Pak ya. Belum diserahkan ke perpustakaan gitu ya. Nah Bapak, kan kemarin tuh kita sempat pandemi ya Pak ya, kita belajar secara daring. Iya benar. Udah tuh kita normal lagi normal Bapak. Lagi ya, PTM ya. Isu-isunya kita akan daring lagi. Benar, itu cara Bapak mengatasi situasi itu gimana sih Pak? Kalau Bapak, kita manfaatkan semua platform digital yang kita punya seperti itu ya, seperti Google Classroom, seperti misalnya kita punya grup WA. Paling efektif sih sebenarnya di grup WA seperti itu. Iya Bapak. Iya. Karena anak sekarang itu tidak lepas dari handphone ya Pak ya. Menjadi kebutuhan mereka seperti itu ya, handphone. Tidak bisa jauh-jauh ya Pak ya. Tidak bisa jauh-jauh dari handphone seperti itu, benar. Kalau kiat-kiat mengajar Bapak itu gimana sih Pak? Kalau kiat-kiat Bapak usahakan di kelas itu sebagai fasilitator saja seperti itu ya. Jadi kita memberdayakan siswa yang ada di kelas gitu ya. Dan terus kita lihat bagaimana sih siswa termotivasi atau tidak. Kalau memang sedang tidak termotivasi belajar, bagaimana caranya seperti itu. Misalnya kita kasih games supaya atau kita kasih cerita ya, biar supaya semangat mereka kembali lagi gitu. Iya, mereka tidak lesu dengan pelajaran bosan tidak gitu bosan ya Pak. Gitu dengan belajar seperti itu ya. Benar. Nah, Bapak pasti selama jadi guru itu ya Pak ya, ada gimana sih Pak cara supaya murid itu bisa berprestasi di bidang akademik dan non akademik gitu Pak? Iya. Kalau prestasi akademik non akademik itu sebaiknya memang kita awali dari diri kita sendiri seperti itu ya. Kita cari potensi kita di bidang apa gitu ya. Terus jangan lupa untuk selalu mencoba. Try and error gitu ya. Iya, mencoba, gagal, coba lagi seperti itu. Artinya dengan kegagalan yang kita punya, yang kita lakukan seperti itu. Nah, dari kegagalan itu nanti kita belajar bagaimana supaya kita bisa menaklukkan kegagalan seperti tersebut gitu ya. Banyak pelajaran yang dapat ya Pak ya. Selama jadi guru pasti ada dong Pak suka duka jadi guru Pak. Iya, kalau suka dukanya jadi guru, saya lebih banyak sukanya sih kalau ditanya. Sukanya gitu. Ya Pak ya. Karena saya sudah mencintai profesi saya sebagai guru gitu ya. Karena cita-cita dari kecil ya Pak ya. Cita-cita dari kecil. Sukanya ya kalau sudah melihat ada siswa saya yang berhasil itu sangat bangga sekali seperti itu ya. Kalau pengalaman berharga Bapak ketika jadi guru dan itu bisa menjadi pengalaman suka Bapak jadi guru gitu ya. Bapak pernah membimbing siswa
Dan itu bimbingan itu bisa sampai ke tingkat provinsi gitu ya. Nah, di provinsi kami sebagai sekolah baru saat itu dari tahun 2006, sekolah baru, dan alhamdulillah di tingkat provinsi menjadi juara 1 seperti itu. Tidak disangka ya, Pak tidak ya? disangka, dan melaju ke tingkat nasional. Di nasional pun kita sudah masuk di posisi 15 besar saat itu. Iya. Tidak disangka ya, Tidak Pak? disangka-sangka. Kami membawa cerita tentang kepahyang. Asal-usul kepahyang seperti Karena itu. keberanian untuk mencoba Karena tadi ya, keberanian Bapak untuk ya? mencoba, iya benar. Iya. Nah, di akhir ini Bapak boleh sampaikan pesan dong Pak untuk siswa SMK Negeri 4 Kepahyang, Bapak. Iya. Pesan-pesan Bapak untuk siswi SMK Negeri 4 Kepahyang, rajinlah belajar ya, karena walaupun kita tidak menikmati hasilnya saat ini, insya Allah nanti di tahun-tahun yang akan datang atau di masa depan yang akan datang, kita pasti akan menikmati hasil dari belajar kita seperti itu. Dan perbaiki karakter, jangan lupa, karena orang sukses itu tidak ada yang karakternya tidak baik seperti itu. Ya, kalau pintar itu bisa belajar, tapi kalau karakter itu kita memang dari keinginan kita sendiri untuk mengubahnya, mempelajarinya seperti itu. Nah, iya. Kalau saya boleh nanya ya Pak ya? Iya, silakan. Kalau hobi Bapak itu apa Pak? Kalau hobi Bapak hobinya menulis seperti itu ya. Menulis. Sehingga Bapak sampai saat ini itu sudah ada 35 judul buku yang Bapak punya gitu ya. Dan 35 judul buku itu ya sudah di standar nasional semua, sudah ada ISBN-nya seperti itu. Ya. Kenapa Bapak suka menulis Pak? Tidak yang lain gitu Pak? Iya, karena menulis itu menurut Bapak bisa menuangkan semua ide kita. Di saat kita lagi suntuk, di saat kita lagi senang, itu bisa kita tuangkan semua dalam bentuk tulisan kayak gitu. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya, benar. Jadi Bapak lagi sedih, Bapak nulis gitu. Bapak lagi memikirkan sesuatu, oh ini bisa jadi karya gitu, Bapak mengirim. Karena Bapak memang hobinya menulis, terus Bapak dulu juga hobinya memang menemukan sesuatu kayak gitu ya. Karena Bapak memang kemarin di IPA gitu ya. Jadi belajar untuk menemukan sesuatu. Nah, saat ini pun Bapak tidak berhenti untuk mencoba berinovasi bagaimana supaya kita menghasilkan sesuatu yang bagus untuk siswa kita gitu. Jadi hobi Bapak itu terus mengalir sampai sekarang ya Bapak sampai ya? Sekarang, ya benar. Selain menulis Bapak punya hobi lain Bapak? Apa olahraga atau apa gitu Pak? Oh ya, paling hobinya mungkin ya sama seperti anak-anak milenial, mungkin jalan-jalan kayak gitu ya, refreshing otak kayak gitu ya kan. Bapak. Benar. Nah, gitu ya Bapak. Berarti Bapak punya hobi menulis diselingi dengan refreshing, gitu Bapak untuk mencari ide gitu. Cari ide. Iya. Jadi sampai umur Bapak sekarang itu Bapak tetap menulis karya-karya Bapak ya? Iya, menulis karya-karya. Kalau Bapak saya boleh nanya lagi? Iya. Bapak aslinya orang mana Bapak? Oh, Bapak aslinya dari Sukamerindu. Sukamerindu. Iya. Lahir di sana ya Pak? Lahir ya? di sana, ya. Nah, jadi Bapak tuh emang sangat menginspirasi sekali ya Bapak ya. Bapak hobi menulis, karya Bapak sudah banyak gitu ya Pak. Semoga sukses selalu Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol gitu. Ya. Banyak loh Pak pelajaran yang bisa saya dapatkan hari ini gitu Pak. Iya. Bapak kalau saya boleh tahu Bapak SD kemarin di mana Pak? Oh, SD Bapak di SD 94. 94 ya, itu di mana ya Pak? Kami masih gabung dengan Rejang Lebong seperti itu. Jadi SD Bapak itu di belakang rumah Bapak sendiri gitu. Oh, jadi tinggal jalan ya Pak ya? Tinggal jalan kaki gitu ya. Kalau pulang misalnya kita lapar, kalau lagi istirahat kita pulang ke rumah aja, tinggal makan gitu ya. Pak, ya. Nanti pulang lagi ke sekolah lagi gitu ya. Nah, tamat SD itu kata orang tua Bapak, bagaimana caranya anak saya harus sekolah ke kota gitu. Oh iya. Ya, makanya dari SD 94 Rejang Lebong saat itu Bapak masuk SMP 1. SMP 1 Pak ya. SMP 1 Kepahyang seperti itu. Nah, di sana banyak Bapak belajar, banyak berkenalan dengan teman-teman yang dari sana saya membuat Bapak tidak putus asa gitu ya. Iya. Tetap kita harus belajar bagaimanapun kita sama dengan mereka seperti itu. Sudah SMP, SMA-nya di mana Pak? Bapak SMA-nya SMA 1. SMA 1 ya, lanjut Payang, ya Pak ya. Lanjut SMA 1 Payang ya. Di saat teman-teman Bapak banyak melanjutkan ke Curup saat itu karena keadaan ekonomi juga tidak mencukupi, akhirnya Bapak lebih memilih ke SMA 1 Kepahyang. Iya. Boleh nggak Pak Bapak ceritakan sedikit perjuangan Bapak mendapatkan S1 gitu Iya. Pak? Tamat SMA 1 itu di tahun 2001 ya. 2001 Bapak ya, tamat 2001. Kebetulan kata
orang tua Bapak tidak usah kuliah katanya. Jadi kita cukup sekolah cukup ke kebun saja, ikut Bapak ke kebun, ke sawah gitu ya Jadi kan. kebun ya Pak ya? Iya, tapi saat itu ada seorang guru yang menawarkan bagaimana kalau saya uruskan untuk mendapat beasiswa. Nah, dari sana Bapak coba dengan nilai rapot yang cukup memuaskan gitu ya. Iya, Dan akhirnya dapat saat itu. Beasiswa, Iya, Bapak beasiswa. kuliah. Saat itu di SMA kan ada seorang guru menawarkan bagaimana kalau kita menguruskan beasiswa gitu ya. Iya, Nah, dari sana diuruskanlah beasiswa mengikuti ujian, BMU saat itu ya. Iya. Beasiswa mengikuti ujian. Nah, dari sana Bapak ikut ujian, dulu namanya UMPTN, tapi kalau sekarang namanya SBMPTN gitu Iya, ya kan. Dari sana Bapak memilih pertama jurusan Bapak adalah pendidikan bahasa Inggris. Karena kata orang tua Bapak saat itu kalau mau menguasai dunia, kamu harus bisa bahasa internasional katanya gitu kan. Pilihan kedua Bapak saat itu adalah pendidikan kimia. Kimia. Iya, pendidikan kimia. Karena orang tua Bapak petani, kata orang tua Bapak, nanti kalau kamu ngambil kimia, kamu tahu loh racun-racun nanti untuk membasmi hama ini apa, seperti itu ya. Disangkut pautkan ya Pak Iya, ya disangkut jurusannya. pautkan. Nah, pilihan ketiga Bapak saat itu kata orang tua Bapak ya terserah kamu mau kemana. Nah, Bapak lihat di hasil ujian, di nem hasil ujian itu ternyata bahasa Indonesia yang agak lumayan tinggi gitu ya. Nah, makanya Bapak ambil bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah lulusnya di bahasa Indonesia seperti itu. Mula-mula kuliah di bahasa Indonesia ya memang Bapak sedikit ada beban karena memang Bapak tidak suka yang namanya puisi, tidak suka yang namanya cerpen saat itu gitu ya. Bapak jadi tidak suka Iya, awalnya ya Pak saat itu ya? tidak suka gitu ya. Memang Bapak hobi menulis tapi tidak suka yang namanya cerpen, tidak suka yang namanya puisi gitu ya. Nah, setelah itu Bapak coba mendalami. Bapak tertantang oleh kata-kata orang tua Bapak saat itu, kalau tidak dapat IPK 3, kamu pulang saja ke desa katanya ya, bantu saya gitu ya, berhenti aja kuliah gitu ya. Dan alhamdulillah saat terakhir ujian dapatnya nilainya B semua rata-rata. Jadi 3,0 dan kata orang tua Bapak silakan dilanjutkan kuliahnya katanya. Dari sana Bapak belajar ternyata belajar bahasa Indonesia itu mengasihkan loh gitu. Semakin diperdalam gitu ya Pak. Makin diperdalam. Dari awal Banyak nggak jenisnya suka. ternyata ya. Ada bahasa Indonesia, ada sastra daerah, juga ada sastra Indonesia seperti itu. Jadi ada 3 bidang nanti, ada bahasa Indonesia, ada sastra daerah, ada sastra Indonesia. Jadi banyak yang dipelajari ya jenisnya, Bapak ya Pak ya. Banyak jenisnya. Sedikit boleh dong Pak cerita tentang keluarga gitu Pak, menemani perjuangan Bapak. Iya, gitu. keluarga bagi Bapak sangat sangat berperan dalam menentukan karir Bapak sampai saat ini gitu ya. Keluarga Bapak alhamdulillah semuanya mendukung seperti itu. Keluarga Bapak pun ketika Bapak ada pemilihan apa, pelatihan apa gitu, mereka siap untuk memberi dukungan seperti itu. Ya, terus mendukung Terus ya Pak ya, berdoa sama-sama. mendoakan. Jadi selalu sama-sama diberdukung, berjuang gitu ya Pak ya. Berjuang sama-sama. Iya. Pasti suksesnya juga nanti sama-sama ya kan Pak ya. Iya, amin ya. Ini dong Pak, 2 kata untuk SMK Negeri 4 Kepahyang Pusat Keunggulan ini Pak. Oke, SMK Negeri 4 Kepahyang ini adalah hebat dan bisa. Hebat dan bisa. Bisa dan hebat gitu ya. Iya, Jadi 2 Bapak. kata. Jadi bisa hebat, hebat bisa kayak gitu. Dia sama artinya maknanya gitu. Berarti hebat, bisa, sukses gitu ya. ya Semuanya Pak ya. bisa. Bisa. Iya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah banyak meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kami dan sangat menginspirasi Bapak. Semoga sehat dan sukses selalu ya Bapak. Amin, amin. Nah Sobat Muda, akhirnya wawancara kita hari ini selesai juga. Alhamdulillah kita sangat menginspirasi ya. Apa yang Bapak Alam tadi ucapkan, beliau adalah seorang yang sangat berprestasi, bahkan luar biasa. Nah, pemirsa, Sobat Muda, sekian dulu obras kita pada hari ini. Saya kalau ada salah mohon maaf. Jangan lupa kita follow semua akun sosial media SMK Negeri 4 Kepahyang Pusat Keunggulan yang ada di bawah ini. Bye-bye.